Ternak sapi terus menjadi sorotan karena kita belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan yang banyak, sedangkan produksi yang masih jauh dari kata cukup membuat kita ketergantungan dari yang namanya impor. Bagaimana kondisi real kita saat ini, serta mampukah peternak kita memenuhi kebutuhan dalam negeri? Yuk kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra NASA dimanapun berada. Kita lihat data ya yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ya maupun Kementan. 6 tahun ke belakang jumlah populasi kita itu stagnan ya, bahkan negatif di tahun 2022. Pada tahun 2016 populasi sapi kita sebanyak 16 juta ekor, sedangkan di tahun 2021 itu sebanyak 17,9 juta ekor. Sehingga kenaikannya tidak signifikan, bahkan negatif atau menurun di tahun 2022. Nah, ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 253 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2023 279 juta. Sehingga terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau kita bandingkan ya antara populasi sapi dengan populasi manusia, ini sekitar 6%, atau kurang lebih 6 ekor sapi itu untuk 100 orang. Ya, 6 ekor sapi itu untuk 100 orang. Sehingga kenaikan jumlah penduduk yang signifikan, ternyata jumlah pertambahan sapi termasuk stagnan. Kita bolehlah melihat dari referensi dari luar ya, tetangga sebelah negara produksi sapi yang tinggi yaitu Australia. Pada tahun 2013 jumlah sapinya itu sudah 17 juta ekor. Di tahun yang sama jumlah penduduknya itu 23 juta jiwa. Artinya 73% ya, 73 ekor sapi untuk 100 orang. Ya, bahkan di tahun ini tahun 2023 2024 jumlah sapinya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, populasi sapinya 29 juta, sedangkan populasi penduduknya 27 juta. Ya, populasi penduduk 27 juta, sapinya 29 juta. Artinya sudah 1:1 lebih ya, 1 ekor sapi untuk 1 orang, yaitu selama satu tahun. Luar biasa sekali, sehingga ini harus kita tiru, kita contoh, sehingga Indonesia nantinya tidak lagi yang namanya ketergantungan namanya impor atau membeli dari negara yang lain. Mengapa bisa demikian? Apa yang menjadi kendala peternak kita di Indonesia? Insya Allah akan kita bahas di video-video yang selanjutnya. Untuk saat ini kita akan lihat dulu beberapa teman-teman mitra usaha NASA di lapangan ya, mulai dari Sabang sampai Merauke yang sudah menggunakan teknologi NASA untuk ternak sapinya. Artinya ini membuktikan bahwa NASA itu terus hadir mensupport untuk yang namanya kemajuan sapi kita di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah ada sejak tahun 2002. Artinya ini adalah multi waktu, hingga saat ini sudah dilakukan. Kemudian beragam hewan ternak sudah menggunakan. Artinya ini adalah multi komoditi. Kemudian juga sudah digunakan di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Artinya ini adalah multi lokasi. Sehingga multi waktu, multi komoditi, dan multi lokasi itu sudah kita terapkan dengan menggunakan teknologi NASA. Sehingga insya Allah kita tetap yakin bahwa Indonesia mampu untuk memproduksi sapi, sehingga yang namanya swasembada pangan, swasembada sapi, Indonesia tidak perlu mengimpor, itu bisa tetap optimis kita laksanakan. Beberapa peternak yang sudah menggunakan diantaranya adalah di Sumatera Utara ya, ini di suatu perusahaan, kemudian ada juga di Lampung peternak-peternak yang tradisional, kemudian di Brebes ya, bahkan di di daerah timur NTT, NTB ya, Bali itu sudah banyak yang menggunakan teknologi NASA. Artinya teman-teman bisa lihat bahkan video-video ini sudah ada testimoninya di YouTube channel ya PT Natural Nusantara. Agrokompleks lagi-lagi kami sampaikan telah menjadi pilar utama ya dalam kebutuhan pangan sejak zaman dahulu, termasuk di dalamnya adalah peternakan. Sehingga NASA akan terus mensupport mitra-mitra agronasa dimanapun berada, baik petani, peternak, petambak, pekebun, dimanapun lokasinya. Tidak perlu ragu, tetap semangat, terus kita upayakan pangan kita terpenuhi, ya, swasembada pangan. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.